Halo, selamat malam semua. Saya saat ini akan mengadakan presentasi dengan tema pemanfaatan teknologi informasi komunikasi di masyarakat. Ini dilakukan tadi di daerah Bali. Kami anggota dari kelompok 8 MJ105 dengan anggotanya yaitu Angelica Sylvia Thomas, Harits Puspitasari, Hakimah Putri, Edi Junaidi Purwadi, Hidayu Putita Vernitasari, dan Rosalina TP. Perkembangan peradaban manusia diiringi dengan perkembangan cara penyampaian informasi yang selanjutnya dikenal dengan istilah teknologi informasi. Pada awalnya, teknologi informasi dikembangkan manusia pada masa prasejarah dan berfungsi sebagai sistem untuk pengenalan bentuk-bentuk yang mereka kenal. Mereka menggambarkan informasi yang mereka dapatkan pada dinding-dinding gua tentang berburu dan binatang buruannya. Sampai saat ini, teknologi informasi terus-menerus berkembang, tetapi penyampaian dan bentuknya sudah lebih modern. Dari pendapat para ahli, dapat disimpulkan bahwa teknologi informasi adalah suatu teknologi berupa hardware, software, useware, yang digunakan untuk memperoleh, mengirimkan, mengolah, menafsirkan, menyimpan, mengorganisasikan, dan menggunakan data secara bermakna untuk memperoleh informasi yang berkualitas. Perkembangan itu juga diiringi dengan perkembangan internet atau interconnected network sebagai media penyampai informasi yang sangat efektif. Pada era disruptif, perubahan zaman secara total dan masif yang menghancurkan tatanan lama berganti dengan tatanan baru yang sama sekali berbeda dengan hadirnya inovasi dan teknologi berbasis digital di masyarakat khususnya di Bali. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Angelica, silahkan. Tidak asing lagi saat ini, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK dapat mengubah kehidupan masyarakat. TIK sendiri memungkinkan faktor jarak dan waktu menjadi tanpa batas serta mentransformasi masyarakat bahkan menjadi alat pembangunan vital di Indonesia termasuk di Bali. TIK juga memegang peranan sebagai teknologi kunci atau enabler teknologi. Jika diterapkan dan digunakan secara tepat, semakin tersedianya informasi untuk masyarakat termasuk yang berada di daerah, menjadikan masyarakat Bali berkembang secara mandiri karena memanfaatkan TIK untuk kegiatan positif. Teknologi informasi dan komunikasi atau TIK mengubah kehidupan masyarakat dan menjadi alat pembangunan vital termasuk di daerah pariwisata seperti Bali. TIK juga memberikan perubahan sosial bagi masyarakat Bali secara positif dan negatif dari sisi kesejahteraan sosial, ikatan sosial, dan budaya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran tentang pemanfaatan TIK terhadap perubahan sosial budaya yang terjadi pada masyarakat di Bali. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menemukan bahwa kebanyakan masyarakat Bali sudah menggunakan TIK hampir dalam semua sektor kegiatan atau usaha saat ini. Terjadi perubahan metode di masyarakat sebatas cara berkomunikasi, mencari atau menyebarkan informasi, serta mempermudah pekerjaan. Masyarakat di Bali juga tidak terlalu khawatir dengan perubahan budaya akibat dampak negatif dari penggunaan TIK, karena norma-norma yang terbangun di Bali masih cukup kuat dipegang oleh masyarakat. Tetapi filter dan antisipasi atas kecenderungan dampak negatif penggunaan TIK tetap harus disiapkan khususnya di sekolah-sekolah yang sejak dini menjelaskan dampak yang terjadi apabila disalahgunakan. Perumusan masalah atau what's the problem? 1. Bagaimana penerimaan masyarakat dan pola adaptasi masyarakat Bali dengan masuknya teknologi informasi? Kedua,
Apa dampak dari masuknya teknologi informasi ke masyarakat yang memiliki kelekatan terhadap adat dan istiadat, juga norma keagamaan? Ketiga, apa yang dilakukan masyarakat dan juga pemerintah dalam perubahan sosial ini? Keempat, apakah dampak pandemi pada masyarakat Bali yang sudah banyak menggunakan teknologi informasi? Struktur ekonomi Provinsi Bali pada tahun 2013 didominasi sektor perdagangan sebesar 29,89%, pertanian 16,82%, dan jasa 11,8%. Pada sektor perkebunan, kontribusi subsektor perkebunan kelapa menjadi yang terbesar. Untuk sektor pengolahan, sektor perdagangan kontribusi subsektor perdagangan besar dan eceran mempunyai andil terbesar, diikuti oleh restoran dan hotel. Sedangkan subsektor jasa komoditi unggulannya adalah wisata alam dan wisata budaya. Sesuai dengan hasil wawancara dengan Gubernur Bali, Bapak Wayan Koster, di mana beliau sangat mendukung penyediaan sarana dan prasarana untuk perkembangan TIK di seluruh daerah Bali. Karena semua lini kegiatan saat ini berbasis internet atau online. Salah satu contoh adalah dari sisi pendidikan. Saat ini yang sudah berjalan yaitu seluruh siswa kelas 5 sekolah dasar dipinjamkan laptop sampai lulus sekolah dasar untuk proses pembelajaran yang diberikan oleh pemerintah melalui masing-masing sekolah, karena diharapkan seluruh calon generasi muda yang akan datang harus mahir dan melek pada teknologi yang berbasis internet. Setiap siswa juga mendapatkan jatah kuota internet yang hanya dapat digunakan untuk proses pembelajaran. Setiap sekolah dan fasilitas umum yang sudah terpasang Wi-Fi gratis dari pemerintah daerah yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat umum. Seluruh sektor pemerintahan sudah memiliki situs website dan media sosial untuk melayani dan menanggapi keluhan masyarakat dengan cepat dan tanggap. Seluruh upaya dan usaha penerapan TIK di daerah Bali saat ini membawa dampak positif bagi masyarakat, tidak luput dari peran pemerintah daerah yang memberikan support positif dalam menyediakan sarana dan prasarana pendukungnya. Selanjutnya, kita serahkan kepada Kak Putri. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ICT telah membawa pengaruh yang besar, terutama bagi berbagai aspek kehidupan masyarakat, tidak terkecuali pada organisasi pemerintahan. Perkembangan untuk melakukan transformasi dan besar-besaran agar selalu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Perubahan tersebut tidak hanya dalam produk pelayanan, tetapi juga pada struktur dan manajemen organisasi. Pada sisi yang lain, eksistensi Bali saat ini tidak terlepas dari konsistensi Bali dalam mempertahankan kearifan lokal dalam kehidupan masyarakat yang memiliki identitas yang jelas, yaitu budaya ekspresif yang termanifestasi secara konfiguratif yang mencakup nilai-nilai dasar yang dominan seperti nilai-nilai religius, nilai estetika, nilai solidaritas, nilai harmoni, dan nilai keseimbangan yang sejalan dengan prinsip pelayanan. Penggunaan kearifan lokal dalam layanan publik dalam reformasi birokrasi telah didengungkan oleh mantan Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Eko Prasojo pada seminar internasional dengan tema Akselerasi Reformasi Berbasis Kearifan Lokal dan Budaya Unggul pada tanggal 20 Februari 2014 di Denpasar. Nilai budaya setempat banyak yang bisa menjadi inspirasi dan prinsip dalam birokrasi pemerintahan. Side effect of the pandemic in Bali.
At effect of the pandemic in Bali. Semua orang kini memiliki lebih banyak akses terhadap informasi secara langsung yang memungkinkan mereka untuk memiliki tingkat kemahiran dan pemahaman yang jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Sebelum pandemi, swalayan, mal sangat ramai. Setelah pandemi, mal semua tutup menjadi sepi. Begitupun dengan tempat wisata. Di Bali, sebelumnya pantai-pantai ramai. Saat ini, pantai sangat sepi. Dengan adanya pandemi saat ini, masyarakat Bali lebih banyak memilih untuk berbelanja online untuk keperluan sehari-hari dan lainnya. Beruntung, sekarang akses internet lebih mudah dengan adanya dukungan dari pemerintah terhadap beberapa kemudahan yang dapat dilihat dengan adanya kecanggihan teknologi di masyarakat Bali. Sebelum belanja online, semua orang harus mendatangi toko fisik. Orang dengan kesulitan akses mobilitas tidak dapat berbelanja. Orang hanya dapat membeli barang yang tersedia di lokasi. Sesudah belanja online, semua orang dapat berbelanja kebutuhan mereka dari rumah. Semua orang dapat melakukan pembelian dari toko di seluruh dunia. Peluang kerja di pusat-pusat pengiriman dan pengadaan barang juga meningkat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Bapak Edi Junaidi. Ya, baik. Hampir semua sektor di Bali saat ini sangat bergantung kepada teknologi. Data per Januari 2021. Dari sektor industri 20%, sektor pendidikan 20%, pariwisata 20%, pertanian 20%, dan perdagangan 20%. Mulai dari sebagai wadah promosi, transaksi, peningkatan, keahlian, mulai mengarah pada teknologi komunikasi. Solusi dan sugesti. Ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang terus, bahkan ini berlangsung dengan pesat. Dengan adanya teknologi informasi dan komunikasi dapat memudahkan kita untuk belajar dan mendapatkan informasi yang kita butuhkan dari mana saja, kapan saja, dan dari siapa saja. Pengaruhnya meluas ke berbagai bidang kehidupan. Adanya teknologi informasi saat ini sangat menguntungkan karena diyakini mampu meningkatkan produktivitas kerja dengan tingkat akurasi, kecepatan, dan kemudahan yang tinggi. Teknologi informasi juga dapat membantu masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dengan adanya teknologi informasi yang membuat masyarakat untuk lebih berinovasi. Banyak hal positif yang dapat kita ambil dan lebih bijak dalam menggunakan dan mengaplikasikan teknologi informasi dalam kehidupan yang dapat diselaraskan dengan adat istiadat dan norma yang berlaku di masyarakat. Tetapi kita juga harus menyadari bahwa semua itu mempunyai dampak yang buruk juga bagi kita semua, terutama generasi muda sekarang. Akan tetapi semua itu bisa terhilangkan jika kita semua menyadari bagaimana bahaya dari teknologi tersebut dan tidak mempersalahgunakan hal tersebut. Masih banyak di luar sana ataupun masyarakat di daerah terpencil yang masih membutuhkan bantuan untuk pengenalan dan pengaplikasian teknologi informasi di dalam kehidupan sehari-hari. Perlu adanya campur tangan dari pemerintah untuk dapat melanjutkan program-program pengembangan yang baik, agar semakin banyak masyarakat yang dapat merasakan manfaat dari teknologi informasi. Dan semoga dengan adanya teknologi informasi dapat membantu dari segi perekonomian masyarakat, kiranya juga masyarakat dapat memanfaatkan peluang-peluang informasi lewat perangkat teknologi yang ada. Dan dampak negatif dari berbagai fasilitas komunikasi, termasuk internet, sama sekali tidak dapat dipandang sebelah mata. Karena dampak negatif tersebut sangat mempengaruhi aktivitas penggunanya. Dapat juga melakukan beberapa contoh solusi di bawah ini
dalam menanggulangi beberapa dampak negatif teknologi komunikasi, yaitu mempertimbangkan pemakaian TIK dalam pendidikan, khususnya untuk anak di bawah umur. Terus untuk mencegah kecanduan, orang tua perlu membuat kesepakatan dengan anak soal waktu bermain komputer atau smartphone. Dan selanjutnya pemerintah sebagai pengendali sistem informasi seharusnya lebih peka dan menyaring apa-apa saja yang dapat diakses oleh para pelajar dan seluruh rakyat Indonesia di dunia maya. Ya, mungkin itu yang bisa disampaikan dari kelompok 8. Selanjutnya kembali ke Kak Dayu. Silakan Kak Dayu. Terima kasih Pak Edi. Demikian presentasi dari kelompok 8. Jika ada yang ingin ditanyakan, nanti dapat didiskusikan setelah ini. Terima kasih untuk waktunya yang sudah melihat presentasi kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Selamat malam.